Martial Master Dongeng Donghua. Bab 5411. Tidak terlalu sulit. Segera setelah segel besar berwarna hitam legam itu dikeluarkan, terdengar suara gemuruh, seperti gunung besar yang gelap, jatuh langsung dari langit. Ledakan. Ruang di sekitarnya diperas dan diremukkan oleh segel hitam pekat yang besar. Meskipun segel hitam pekat yang besar itu belum mencapai target, Qin Chen sudah merasa ada yang tidak beres. Benar saja, saat segel hitam pekat meledak setengah jarak, semburan kejutan ruang terungkap, dan seberkas cahaya hitam pekat yang besar segera muncul dan menghilang. Dan ada garis rahasia yang rumit di atas segel hitam pekat. Seberkas cahaya garis. Garis mengalir terus-menerus, memancarkan napas yang berdebar-debar. Itu memang segel. Ketika segel ini muncul, Qin Chen samar-samar merasakan pedang berkarat misterius di tubuhnya sedikit bergetar, seolah-olah dia merasakan panggilan. Hati Qin Chen bergerak, dan kemudian dia mengeluarkan pedang berkarat misterius itu dan menebasnya. Dengan ledakan keras, pedang berkarat misterius itu menghantam berkas cahaya hitam, dan cahaya hitam yang menyilaukan yang meletus dari berkas cahaya itu bahkan lebih jelas. Dan segera terungkap sepenuhnya. Dunia yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di dalam berkas cahaya, yang sepertinya mengarah ke ruang yang tidak diketahui. Selain itu, garis rahasia di sekitarnya terungkap sepenuhnya, dan seluruh struktur sepenuhnya terbuka untuk semua orang. Jia Luo Mingzu memandang Qin Chen dengan heran, matanya tertuju pada pedang berkarat misterius itu, dan seberkas cahaya melintas di kedalaman matanya. Hei, mengapa segel pola rahasia muncul begitu jelas? Pada saat ini, leluhur hantu gargoyle juga tiba-tiba berseru, ketika saya sedang menunggu untuk menyerang, hanya sebagian dari segel pola rahasia yang terungkap, jadi sangat sulit untuk retak. Mengapa sepenuhnya terungkap sekarang? Apa yang terjadi? Sementara dia terkejut, ada sedikit kegembiraan dalam nadanya. Semakin dalam suatu pola rahasia disembunyikan, semakin sulit untuk menguraikannya. Jika terungkap sepenuhnya, kesulitan untuk menguraikannya akan sangat berkurang. Qin Chen sudah memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang garis rahasia di tempat ini. Begitu dia melihat sinar hitam besar dan garis rahasia sepenuhnya terungkap di sekelilingnya, dia tahu bahwa alasan mengapa garis rahasia ini terungkap sepenuhnya karena hubungan dengan Rusty Sword beberapa resonansi. Dan di kedalaman ruang tertutup ini, pasti mengarah ke tempat khusus, dan tempat khusus ini sangat mungkin menjadi inti dari seluruh istana. Selama seseorang dapat memecahkan segel dan memasuki inti, dimungkinkan untuk menemukan cara untuk meninggalkan istana. Tolong aku, tolong aku. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong yang samar. Teriakan minta tolong ini seperti teriakan seorang wanita dengan kesal. Ini adalah pertama kalinya bagi Qin Chen sebelumnya. Memasuki laut mati, dan teriakan. Tetapi dibandingkan dengan waktu itu, kali ini teriakan minta tolong menjadi sangat jelas, seolah-olah berdenging di telinga. Qin Chen terkejut, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke ruang yang tidak diketahui yang dituntun oleh sinar gelap pada saat ini. Dia merasakan dengan sangat jelas bahwa teriakan minta tolong datang dari kedalaman berkas cahaya. Seseorang benar-benar ada di ruang tak dikenal jauh di dalam berkas cahaya. Yang aneh adalah Qin Chen melihat sekeliling, termasuk Wang Mingzu dan yang lainnya, sepertinya tidak ada yang mendengar teriakan minta tolong, di antara semua orang yang hadir. Sepertinya hanya dia yang mendengar teriakan minta tolong. Tidak. Qin Chen tiba-tiba menatap Jia Luo Mingzu, dan melihat mata Jia Luo Mingzu berfluktuasi samar, seolah dia juga merasakan sesuatu. Benar saja, Jia Luo Mingzu ini juga bisa mendengar teriakan minta tolong ini. Hati Qin Chen tergerak.
Ketika Qin Chen berada di pusaran di luar area terlarang Laut Mati sebelumnya, ketika dia mendengar teriakan minta tolong, Qin Chen merasa ada yang tidak beres dengan Jia Luo Mingzu. Itu sangat bagus, tetapi Qin Chen langsung mengerti bahwa Jia Luo Mingzu pasti bisa mendengar teriakan minta tolong. Siapa wanita ini yang meminta bantuan? Dan mengapa hanya aku dan Jia Luo Mingzu yang bisa mendengarnya? Qin Chen dengan hati-hati mengamati leluhur hantu gargoyle dan cacing hantu pemakan jiwa. Bahkan mereka berdua telah dipenjara di sini selama ratusan juta. Orang kuat tahun ini tidak dapat mendengar teriakan minta tolong, tetapi Jia Luo Mingzu dapat mendengarnya, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Qin Chen samar-samar memiliki beberapa tebakan tentang teriakan minta tolong di dalam hatinya, tetapi pada saat ini dia tidak peduli. Dan pandangannya langsung tertuju pada segel rahasia di depannya. Segel ini telah dipakai oleh Jia Luo Mingzu dan yang lainnya. Tempat-tempat yang aus dari garis-garis rahasia ini tampaknya dapat diperbaiki secara otomatis, tetapi pada saat ini, tempat-tempat yang aus tampaknya diperbaiki dengan sangat lambat karena kekurangan energi. Itu pasti benar-benar berhasil diperbaiki. Butuh waktu lama. Oleh karena itu, sebelum segel pola rahasia berhasil diperbaiki, jika Anda terus menyerang dan memecahkannya, maka cacatnya akan semakin besar, dan waktu perbaikan akan semakin lama. Hingga benar-benar rusak. Tidak heran jika Jia Luo Mingzu dan yang lainnya dapat memecahkan batasan pola rahasia ini. Ini adalah upaya gilingan air. Selama kecepatan retak lebih cepat daripada kecepatan perbaikan, cukup. Dengan waktu yang cukup dan ahli yang cukup, pola rahasia ini akan terpecahkan suatu hari nanti. Qin Chen mengerti alasannya dalam sekejap, tetapi segera keraguan lain muncul di benaknya. Jika pola rahasianya begitu mudah untuk dipecahkan, mengapa mereka tidak bisa menembus hantu pemakan jiwa saat itu? Qin Chen menoleh segera melihat Soul Eater Netherworm, dia mengerutkan kening dan berkata, Soul Eater, ketika kamu memasuki aula ini, apakah kamu pernah melihat pola segel ini? Bukankah kamu sudah memecahkannya? Tuanku, ketika saya datang ke sini saat itu, beberapa orang benar-benar menemukan beberapa petunjuk. Hanya saja kekuatan melahap jiwa di aula ini sangat menakutkan. Banyak orang yang merasa tidak dapat bertahan mundur tepat waktu. Bawahan adalah salah satunya, dan bagus jika bawahan mundur tepat waktu, jika tidak, bawahan mungkin akan mati di sini. Cacing neter pemakan jiwa menjelaskan dengan senyum masam. Pada saat ini, leluhur hantu patung batu juga berkata, itu adalah beberapa pusat kekuatan kuasi kaisar yang memimpin penguraian formasi ini. Saya memimpin banyak orang untuk bertahan, tetapi saya tidak dapat bertahan saat itu dan mundur. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, tetapi saya pikir mereka mungkin tidak dapat bertahan, jika tidak, aula istana pasti rusak juga. Qin Chen sadar dalam sekejap mengapa Soul Deforest dan Psychic Worms gagal membuka segel pola rahasia saat itu. Kali ini, itu karena pedang berkarat misteriusnya beresonansi dengan aula, yang melemahkan kekuatan jiwa yang melahap di aula istana. Ada banyak, jadi semua orang bisa memecahkannya di sini untuk waktu yang lama. Dan kekuatan melahap jiwa di aula istana saat itu sangat menakutkan. Saya khawatir sebelum pemakan jiwa dan hantu cari tahu struktur garis rahasia di sini, sebagian besar yang kuat mereka telah dilahap oleh aula istana ini cukup banyak jiwa untuk jatuh ke dalam kegilaan. Hanya pusat kekuatan Kaisar Semu yang melindungi beberapa orang dan bertahan. Apakah orang-orang itu berhasil? Qin Chen melihat sekeliling, platform batu itu benar-benar kosong, dan tidak ada mayat sama sekali. Dengan kilatan matanya, dia segera menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya, dan bertanya, siapa di antara kalian yang datang ke aula ini lebih dulu?
Dan apakah ada mayat di aula ini ketika kamu datang? Semua orang yang hadir adalah tertegun. Wangu Mingzu mengerutkan kening dan berkata, Tuanku, ketika saya datang, Wulong Guizu dan yang lainnya sudah tiba. Anda bisa bertanya kepada mereka, dan Patriark Yanhun. Qin Chen melirik leluhur hantu gargoyle dan segera tahu bahwa dia tidak berbohong. Penguasa zona terlarang. Sama seperti cacing pemangsa jiwa, leluhur hantu batu ini telah tidur begitu lama, dan tidak mungkin memiliki kekuatan saat ini tanpa melahap beberapa orang kuat setelah bangun. Kakak Mingzu, jangan tanya, aku yang pertama datang ke aula ini. Pada saat ini, Jia Luo Mingzu tersenyum kecut, aku juga beruntung. Setelah memasuki aula istana, aku datang jauh-jauh tanpa masalah. Jadi yang pertama bergegas ke sini, tetapi ketika saya sampai di sini, tidak ada mayat. Qin Chen melirik Jia Luo Mingzu, dan pihak lain sepertinya tidak berbohong. Jadi, dapatkah dikatakan bahwa pusat kekuatan kuasi kaisar itu berhasil memasuki ruang pola rahasia? Atau setelah mereka tidak bisa bertahan, mereka membawa semua orang keluar dari sini? Atau apakah mereka semua berakhir di sini pada akhirnya, tetapi mayat mereka benar-benar lapuk? Tebakan ketiga ini tidak mungkin. Lagi pula, meskipun paksaan di sini menakutkan, tidak peduli di gurun hitam atau di aula ini. Ada beberapa mayat yang kuat di mana-mana. Tapi karena dia tidak bisa mengetahuinya, Qin Chen tidak memikirkannya lagi, dan semuanya akan diketahui setelah dia membuka segel pola rahasia. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera berkata kepada semua orang. Semuanya, jika saya tidak salah, Anda seharusnya menunjukkan simpul dari pola rahasia melalui broter Jia Luo barusan. Dan kemudian Anda harus dengan paksa menyerang pola rahasia untuk menghancurkannya. Segel, tapi mulai sekarang. Sebaiknya tidak menggunakan metode ini, terlalu memakan waktu, dan akan memakan waktu setidaknya 10 tahun untuk benar-benar memecahkan pola rahasia melalui metode ini. Dan jika pola rahasia terus menyerang, tidak akan ada variabel. Ketika semua orang yang hadir mendengar kata-kata Qin Chen, mereka semua menatap Qin Chen dengan kaget. Kakak Ming, bagaimana kamu tahu? Wulong Guizu berkata dengan kaget. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua. Jia Luo Mingzu terkejut, mengerutkan kening dan berkata, Kakak Ming, apakah kamu juga master dari master? Qin Chen mengangguk. Ya, saya juga master dari master, saya baru saja memeriksa di sini seharusnya tidak terlalu sulit untuk memecahkan pola rahasia ini. Bab 5412. Apa yang Anda katakan itu benar. Mendengar kata-kata Qin Chen, semua orang yang hadir menjadi bersemangat. Qin Chen sebenarnya mengatakan bahwa membuka segel di sini tidak terlalu sulit, yang tidak diragukan lagi merupakan kabar baik yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk semua orang. Kakak Ming, apa yang kamu katakan itu benar. Guilong Guizu tidak sabar untuk berbicara. Wajahnya memerah, itu terkait apakah mereka bisa pergi dari sini. Bahkan ekspresi leluhur gargoyle menjadi gelisah, dia telah mengalami zaman kuno, dan bahkan Kaisar Semu yang memimpin mereka saat itu tidak berani mengucapkan kata-kata itu. Hanya cacing hantu pemangsa jiwa dan penguasa penjara hitam yang tampak bersemangat, tetapi mereka tidak memiliki terlalu banyak kejutan. Berdasarkan pemahaman Qin Chen sebelumnya tentang pola rahasia aula, itu sangat mungkin. Qin Chen tersenyum, apakah saya harus berbohong kepada semua orang? Saudara Ming, jika Anda benar-benar dapat menembus pola rahasia segel, kami semua akan mendengarkan Anda. Guilong Guizu bergegas maju dan berkata. Yang lain juga mengangguk satu demi satu. Pada saat seperti ini, jelas tidak ada yang punya pendapat lain. Hanya wajah Jia Luo Mingzu yang sedikit jelek.
Kakak Jia Luo, terus aktifkan segel pola rahasia ini, aku harus mengamati dengan hati-hati lagi. Yang terbaik adalah kamu dapat menandai beberapa node yang kamu biarkan semua orang menyerang sebelumnya. Qin Chen menoleh untuk melihat Jia Luo Mingzu. Wajah Jia Luo Mingzu kembali normal di beberapa titik, dan buru-buru berkata, "Oke." Qin Chen menoleh untuk melihat leluhur hantu batu lagi. Saudara Sixiang, Anda juga memiliki pemahaman tentang pola rahasia ini, tolong bantu saya memperbaiki itu, tunggu sebentar. Leluhur hantu patung batu itu mengangguk, meskipun dia masih memiliki keraguan tentang apa yang dikatakan Qin Chen, tetapi saat ini dia hanya bisa memilih untuk mempercayai Qin Chen. Ledakan. Jia Luo Mingzu mendesak segel hitam besar untuk terus jatuh. Segera, segel pola rahasia di depan tampak semakin jelas, dan segel pola rahasia perlahan-lahan beredar. Jia Luo Mingzu segera menunjukkan node yang dia minta untuk diserang semua orang, dan leluhur gargoyle mengangguk menunjukkan bahwa dia benar. Dan persepsi Qin Chen benar-benar diam di segel pola rahasia. Sinar cahaya ini adalah segel luar angkasa, dia yakin akan hal itu begitu dia datang, tetapi Qin Chen menjadi semakin terkejut semakin dia melihatnya. Keterampilan menyegel garis rahasia benar-benar terlalu besar. Selain itu, Qin Chen terkejut menemukan bahwa istana dan aula ini benar-benar mungkin merupakan bagian dari alam semesta. Karena metode yang digunakan untuk pola rahasia penyegelan ini pasti merupakan metode alam semesta. Meskipun cara pembentukan pola di dunia serupa, cara pembentukan pola di tempat yang berbeda memiliki ciri khasnya masing-masing. Pola pembentukan di dunia bawah dan laut kosmik secara alami memiliki perbedaan. Tetapi struktur segel pola rahasia di depan Anda di banyak tempat, sekilas terlihat bahwa metode larangan di laut alam semesta digunakan. Ini juga karena Qin Chen telah melihat dan merasakan terlalu banyak struktur pola dalam hidupnya, terutama di wilayah 10 bintang 3 selatan. Qin Chen juga telah melihat metode pengekangan dari garis keturunan jurang di aula 10 kesengsaraan. Namun, jika Anda mengenalinya, Anda akan mengenalinya, dan masih agak sulit untuk benar-benar memecahkannya. Qin Chen memejamkan mata, memegang pedang berkarat misterius di tangannya, dan dengan lembut mengaktifkan kekuatan di pedang berkarat misterius. Dengan suara berdengung, nafas unik menyebar ke seluruh tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, Qin Chen merasa bahwa dia sangat akrab dengan pola misterius di depannya. Persepsi segel telah menjadi lebih dari beberapa kali lebih kuat. Perasaan yang sangat transparan langsung meresap ke seluruh tubuh Qin Chen. Selain itu, mata ciptaan Qin Chen perlahan mekar di antara alisnya, dan cahaya tak terlihat bertahan, menutupi segel pola rahasia di depannya dalam sekejap. Qin Chen mengeluarkan suara terkejut. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa seberkas cahaya hitam yang tersegel di depannya ternyata hanyalah puncak gunung es dari segel pola rahasia. Segel pola rahasia di sini dan segel pola rahasia seluruh istana aula harus dihubungkan bersama, artinya, jika Anda mau cukup menyerang segel pola rahasia di depan Anda untuk menghancurkannya secara paksa adalah metode yang paling rumit. Ini hanya dapat membuka sebagian kecil bagian, tetapi bagian tersebut akan segera dipulihkan, dan bahkan tidak terlalu banyak orang yang dapat masuk. Setidaknya ada begitu banyak master area terbatas yang hadir, dapat dipastikan bahwa mereka semua tidak dapat memasuki ruang tertutup ini. Jika Anda ingin membukanya dengan lebih baik, atau membiarkan lebih banyak orang memasukinya, Anda harus mulai dari pola rahasia di pinggiran aula segi 8 dan menyebar ke tengah segel pola rahasia akan benar-benar terbuka. Yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa simpul pola rahasia yang diserang Jia Luo Mingzu tampaknya telah diserang sebelumnya. Mungkinkah simpul yang diserang oleh kuasi kaisar saat itu? Qin Chen berpikir,
Itu benar, simpul pola rahasia yang diserang oleh Jia Luo Mingzu adalah titik dasar yang paling mudah dilihat dari segel pola rahasia ini. Apakah itu mantan kuasi kaisar atau Jia Luo Mingzu, mereka semua adalah pembudidaya hantu dunia bawah. Itu sudah menjadi batas untuk dapat melihat simpul-simpul ini pada segel pola rahasia ini. Setelah benar-benar melihat melalui segel pola rahasia di depannya, Qin Chen menarik pandangannya. "Kakak Ming, apa kabar?" Guilong Guizu sangat mengagumi Qin Chen saat ini, dan segera melangkah maju untuk bertanya. "Tidak masalah untuk memecahkannya," Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. "Namun, untuk memecahkan batasan pola rahasia, Anda memerlukan beberapa hal, dan saya tidak punya cukup di sini." "Apa yang dibutuhkan Saudara Ming?" "Buka saja mulutmu, ada begitu banyak dari kami di sini yang tidak percaya bahwa kami tidak bisa mendapatkan cukup dari apa yang kamu butuhkan, Saudara Mingzu." Leluhur hantu naga segera berkata, "Menurutmu begitu?" Petik 2. Selama Brother Mingzu benar-benar dapat membuka segel pola rahasia dan membiarkan kita memiliki kemungkinan untuk pergi dari sini, apapun yang diinginkan Brother Mingzu, aku, penguasa neraka, tidak akan pernah cemberut. Itu benar, Saudara Ming, buka saja mulutmu. Nenek moyang buaya virtual dan yang lainnya juga berkata satu demi satu. Semua orang yang hadir berkata dengan bersemangat, "Apa artinya mengambil sesuatu dibandingkan bisa pergi dari sini?" Yang mereka khawatirkan sekarang bukanlah mereka enggan untuk mengeluarkannya hal-hal, tetapi Qin Chen ingin apakah mereka punya sesuatu. Qin Chen mengangguk dan berkata, "Untuk memecahkan segel pola rahasia ini, saya perlu mengatur beberapa bendera formasi. Tetapi bahan terpisah tingkat atas yang perlu digunakan untuk mengatur ini bendera formasi harus menjadi bahan terpisah teratas di dunia bawah. Saya tidak tahu apakah Anda punya tidak." Meskipun Qin Chen membunuh penguasa makam Dewa Kematian dan yang lainnya, dia benar-benar tidak memiliki banyak materi terpisah tingkat atas di dunia bawah. Dan dia hanya bisa menyempurnakan beberapa bendera formasi. Untungnya, ada begitu banyak orang kuat hadir. Qin Chen percaya bahwa orang-orang ini pasti ada banyak. Terlebih lagi, dia juga untuk semua orang untuk memecahkan batasan samar, jadi akan aneh jika dia tidak mencarinya. Ada masih beberapa bahan. Mendengar kata-kata Qin Chen, Guilong Guizu tidak ragu sama sekali. Dengan lambaian tangannya, banyak material muncul di depan Qin Chen, hampir semuanya adalah material aneh dari dunia bawah. Dia mengeluarkan beberapa top bahan tingkat dunia bawah. Hanya dalam sekejap, ada banyak bahan tingkat atas di dunia bawah di depan Qin Chen, yang terburuk terlepas, dan beberapa yang paling berharga bahkan memiliki bahan tingkat atas yang terlepas. Jika bahan semacam itu ditempatkan di alam, masing-masing sangat berharga dan dapat ditukar dengan banyak sumber daya, tetapi semua orang yang hadir mengeluarkannya tanpa ragu-ragu. Sangat tidak berguna bagi mereka untuk menyimpan bahan-bahan tingkat atas ini di tubuh mereka. Mereka telah terjebak di tanah terlantar selama ini. Tidak ada penyuling dan bahan-bahan ini telah ditumpuk di harta luar angkasa mereka untuk diakumulasikan debu. Dalam sekejap mata, ada tumpukan bahan yang menakutkan di depan Qin Chen, yang membuat Qin Chen diam-diam meratapi kekayaan yang kuat di tanah terlantar, dan dia tidak pernah menolak untuk datang dan mengumpulkan semua bahan ini ke dalam harta luar angkasa. Selain bahan top ini, aku juga butuh jejak asalmu. Setelah menyimpan bahan-bahan itu, Qin Chen berkata lagi. Asal. Semua orang terkejut. Kakak Mingzu, untuk apa kamu menginginkan asal ini? Seseorang bertanya dengan ragu. Yang lain juga menunjukkan keraguan, jika bahan tingkat atas digunakan untuk memperbaiki tanda arai, mereka tidak tahu mengapa itu sumbernya. Qin Chen tersenyum dan berkata,
Anda tidak perlu khawatir, tujuan meminta jejak asal Anda adalah untuk mengintegrasikan asal Anda ke dalam bendera formasi yang disempurnakan. Karena saya akan membutuhkan semua orang untuk memobilisasi bendera formasi bersama nanti, itu yang terbaik untuk setiap orang memiliki bendera larik eksklusifnya sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk mengaktifkan dan memecahkan segel pola rahasia. Dimurnikan menjadi bendera larik. Semua orang sedikit mengernyit. Asal-usul setiap orang mewakili cara keteraturan yang telah mereka kembangkan sendiri, meskipun sulit bagi orang lain untuk benar-benar memahami cara keteraturan mereka melalui jejak asal-usul ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa tabu. Dengan cara ini, jika Anda ragu, saya akan memperbaikinya terlebih dahulu, dan kemudian saya akan meminta Anda untuk melepaskan jejak saat dibutuhkan. Qin Chen tidak berbicara omong kosong, pertama-tama mengatur batasan, dan kemudian langsung mengeluarkan materi dalam batasan dan mulai menyempurnakan bendera larik. Meskipun metode pembentukan dunia bawah agak berbeda dari laut alam semesta, sering mengarah ke tujuan yang sama dengan rute yang berbeda, Qin Chen pada awalnya agak asing. Tetapi segera ia berhasil menyempurnakan bendera formasi pertama. Berjalan keluar dari batasan, Qin Chen memegang bendera formasi dan berkata kepada Poilong Guizhu, "Saudara Poilong, tolong integrasikan sedikit dari asalmu sendiri ke dalam bendera formasi ini." Poilong Guizhu ragu-ragu, tetapi mengangguk dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebuah asal ditampilkan langsung olehnya dan digabungkan menjadi bendera formasi di tangan Qin Chen. Qin Chen segera mulai menyempurnakan dalam tampilan penuh. Setelah beberapa saat, sudah selesai. Sinar cahaya yang tak terlihat berkedip-kedip, dan segera Guilong Guizhu merasakan hubungan naluriah antara dirinya dan bendera formasi di tangan Qin Chen. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, bendera itu langsung mendarat di sudut aula segi 8. Ketika bendera larik ini jatuh, pola rahasia dari seluruh aula segi 8 langsung menyala, seolah-olah telah diaktifkan, dan segera redup lagi. Dan bendera larik ini juga menghilang dari pandangan semua orang. Tapi Guilong Guizhu, dengan mengandalkan sinar asalnya sendiri, masih bisa melihat lokasi bendera formasi. Bab 5413. Berhenti dengan cepat. Sungguh metode yang ajaib. Guilong Guizhu mau tidak mau berseru. Dia dengan lembut mendorong sumbernya sendiri, dan kemudian dia mendengar suara mendengung, dan bendera formasi yang telah menghilang sebelumnya perlahan muncul. Menyebabkan beberapa garis rahasia di sekitarnya berkedip. Melihat pemandangan ini, semua orang di samping percaya bahwa Qin Chen meminta asal untuk menyempurnakan bendera formasi. Segera tuan dari banyak area terlarang yang hadir menyerahkan sehelai asal mereka satu demi satu. Sebentar saja Qin Chen memiliki banyak asal-usul dari penguasa area terlarang. Merasakan kekuatan berbagai aturan ketertiban yang terkandung dalam asal-usul ini, Qin Chen sangat terkejut. Dengan asal-usul master dari area terlarang ini, jalan 3000 aturannya pasti akan jauh lebih sempurna lagi. Kakak Jia Luo, kakak bayangan setan, kakak Si Siang, kakak Yan Hun, asal muasal kalian berempat. Qin Chen menoleh untuk melihat 4 dari Jia Luo Mingzu, dan sekarang hanya 4 orang ini belum menyerahkan jejak asal. Tanpa ragu-ragu, leluhur hantu batu menyerahkan seutas asalnya. Kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya meyakinkannya bahwa Qin Chen sangat mungkin untuk memecahkan segel pola rahasia. Jadi tentu saja dia tidak akan menolak. Jia Luo Mingzu ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Saudara Ming, saya juga master formasi Ming, dan saya memiliki sedikit pemahaman tentang segel pola rahasia. Setelah beberapa saat, bendera formasi akan diaktifkan, jadi di sana tidak perlu memadukan asalnya, kan?" Qin Chen tertawa.
Saudara Jialuo, justru karena Anda adalah master formasi dunia bawah dan Anda tahu sesuatu tentang segel pola rahasia yang perlu Anda gabungkan dengan sumber aslinya. Dan Anda harus bekerja keras saat memecahkan formasi. Setelah sumber aslinya terintegrasi, keterampilan formasi Brother Jialuo dapat dirilis dengan lebih baik. Ini. Jialuo Mingzu ingin mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh Wan Gu Mingzu, yang berkata dengan nada menghina. Saya berkata Jialuo Mingzu, Tuan Mingzu berkata demikian, dan kami semua menyerahkan asal kami, bahkan saudara laki-laki Sixiang tidak mengatakan apa-apa, hanya Anda yang berbicara. Apa maksudmu? Apakah karena Anda sama sekali tidak ingin semua orang pergi dari sini, atau ada yang salah dengan asal Anda? Qin Chen tersenyum dan berkata, Saudara Jialuo, Master hanya membutuhkan jejak nafas asli, hanya untuk berbaur dengan bendera formasi, dan itu tidak akan merusak kultivasi Saudara Jialuo dengan cara apapun. Pada saat ini, mata semua orang di lapangan tertuju pada Jialuo Mingzu dan yang lainnya. Saudara Yan Hun, Saudara Mingzu hanya membutuhkan jejak asal Anda. Pada saat ini, penguasa penjara neraka memandang Yan Patriark Hun. Patriark Yan Hun ditatap oleh semua orang, jadi dia harus menyerahkan jejak asalnya. Segera, hanya leluhur Jialuo Ming dan leluhur bayangan iblis yang tersisa di lapangan. Tuanku, leluhur iblis bayangan hendak mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Jialuo Mingzu. Sebuah senyuman muncul di wajah Jialuo Mingzu, dan dia berkata sambil tersenyum, Kakak Ming Master benar, aku baru saja melihatmu. Sepotong sumber, dan semua orang telah menyerahkannya, jadi bagaimana saya bisa menjadi istimewa? Setelah kata-kata itu jatuh, Jialuo Mingzu mengangkat tangannya, dan sinar asal dikirim olehnya dalam sekejap. Sinar asal ini langsung jatuh ke tangan Qin Chen dengan napas yang membara. Kemudian, dia melihat leluhur iblis bayangan. Dan berkata dengan ringan, bayangan iblis, Saudara Mingzu hanya ingin jejak sumbernya, kamu juga bisa menyerahkannya. Leluhur iblis bayangan mendengus, tetapi masih menyerahkan jejak asalnya. Qin Chen menyingkirkan asal semua orang, dan segera kembali ke batasan, dan mulai menyempurnakan bendera susunan. Tuanku, asal. Di samping, leluhur iblis bayangan diam-diam mentransmisikan suara ke Jialuo Mingzu, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tidak apa-apa. Sudut mulut Jialuo Mingzu mencibir, saya menggerakkan beberapa tangan dan kaki, dan saya minta maaf dia tidak bisa melihat apa-apa tapi itu milik Anda. Jangan khawatir, tuanku, asal. Muasal iblis bayanganku berbeda dari yang lain, dan dia pasti tidak bisa melihat masalahnya. Leluhur iblis bayangan buru-buru berkata. Jialuo Mingzu mengangguk dan menyipitkan matanya, itu bagus, tunggu sampai dia memecahkan segel pola rahasia terlebih dahulu. Semua orang telah menunggu dalam diam di aula saat ini. Sehari kemudian, Qin Chen keluar dari batasan, dan sudah ada banyak bendera formasi di depannya. Qin Chen menoleh ke Jialuo Mingzu dan yang lainnya. Saudara Jialuo, Saudara Sixiang, Anda masih mengaktifkan segel pola rahasia seperti sebelumnya, dan Master akan mulai mengatur bendera formasi. Ketika bendera formasi selesai, saya akan menunggu dan istirahat segel bersama. Formasi. Jialuo Mingzu mengangguk, dan segel hitam besar di tangannya tiba-tiba muncul lagi, dan tiba-tiba jatuh ke arah kehampaan di depannya. Bang! Segel hitam pekat besar menabrak kehampaan, dan ada suara berderak di kehampaan. Segera, segel pola rahasia dengan cepat muncul. Dan sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyala di segel pola rahasia, beredar di depan semua orang. Paksaan yang mencengangkan langsung memenuhi seluruh aula. Qin Chen mengaktifkan Rusty Sword yang misterius, dan menebas dengan satu pukulan. Ledakan.
Diiringi dengan aktivasi pedang Rusty yang misterius, formasi segel muncul di sekitar seluruh aula segi delapan, formasi memenuhi langit. Dan paksaan yang menakutkan segera membuat semua penguasa di area terlarang yang hadir kewalahan. Menunggu siapapun. Sebelum semua orang bisa membuka mulut mereka, Qin Chen sudah mulai dengan cepat memasang bendera formasi. Ketika Jia Luo Mingzu melihat bahwa bendera formasi Qin Chen semuanya diatur dalam kehampaan, dan ketika setiap bendera formasi jatuh, garis rahasia aula akan berkedip. Sudut matanya mulai berkedut. Nyatanya, dia benar-benar master dunia bawah, dan master transenden dunia bawah. Pembatasan pola rahasia di depannya begitu rumit bahkan jika dia ingin menemukan simpulnya. Itu tidak mudah dan itu akan terjadi. Membutuhkan banyak usaha, tetapi formasi Qin Chen saat ini tempat di mana bendera disusun adalah simpul dari formasi pola rahasia di aula. Bahkan dia terkejut dengan cara dan keterampilan formasi semacam ini, setidaknya dia sama sekali tidak dapat mengaturnya sekarang. Pada saat ini, dia sangat ingin tahu tentang Qin Chen. Sangat sulit untuk meningkatkan pencapaian susunan dunia bawah, dan butuh akumulasi bertahun-tahun. Pria di depannya terlihat biasa, dan dia tidak terlihat seperti orang biasa. Orang tua. Begitu rumit dan menakutkan, bagaimana Qin Chen mengetahui lokasi node ini? Pencapaian formasi ini jauh melebihi kognisinya. Bahkan Jia Luo Mingzu terkejut, dan yang lainnya tertegun. Meskipun banyak master di area terlarang bukan master formasi, mereka masih memiliki visi dasar. Formasi Qin Chen di depannya jelas sangat profesional. Anda akan tahu bahwa Anda adalah seorang tuan sejati. Tapi belum lama dia masuk ke sini. Hei, semua orang telah melihatnya. Kekuatan Tuan Mingzu melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Jika Anda ingin mengikuti Tuan Mingzu, Anda harus datang ke leluhur ini untuk melapor lebih awal. Selama Anda mengikuti Tuan Mingzu di masa depan, Anda pasti populer. Anda tidak perlu khawatir tentang minum makanan pedas selama sisa hidup Anda, kata Wan Gu Mingzu dengan bangga. Kata-katanya menyebar ke telinga para penguasa area penalti, dan banyak dari para penguasa area penalti tidak hanya tidak marah, tetapi banyak dari mereka bahkan memikirkan kemungkinan itu dengan hati-hati. Sosok Qin Chen terus melayang di aula segi delapan, melemparkan bendera susunan satu demi satu, dan setiap bendera susunan tampaknya membawa fluktuasi spasial yang sangat kuat. Meskipun formasi belum terbentuk, Jia Luo Mingzu dan leluhur hantu batu dan yang lainnya merasa bahwa ruang di sekitarnya tampak sangat berbeda setelah bendera formasi Qin Chen diturunkan. Selain itu, setiap kali bendera larik jatuh, Qin Chen akan menunjuk ke master area terlarang, dan master area terlarang akan segera terhubung dengan bendera larik ini dan mengunci node ini. Setengah hari berlalu dengan tergesa-gesa, dan orang-orang yang memperhatikan pengaturan bendera formasi Qin Chen tiba-tiba merasakan getaran di bawah kaki mereka. Dan kemudian semua orang mendengar ledakan tumpul, dan semua bendera formasi yang jatuh langsung berubah menjadi pola sederhana. Pola ini membentuk struktur yang luas, yang terletak di aula segi delapan sekaligus. Dan dengan selesainya formasi ini, semua segel pola rahasia di seluruh aula segi delapan mengeluarkan suara berderak, dan langsung menyala. Formasi macam apa ini? Jia Luo Mingzu membuka matanya lebar-lebar, mencoba melihat dengan jelas formasi besar yang telah diatur Qin Chen, tetapi tidak peduli bagaimana dia menonton. Dia tidak dapat dengan jelas melihat struktur pengaturan Qin Chen dari formasi besar itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, tidak hanya dia tidak pernah melihatnya, tetapi juga tidak pernah tercatat di banyak buku kuno dunia bawah. Ini wajar. Segel pola rahasia ini adalah struktur penghalang di dunia yang, dan bendera susunan yang diatur oleh Qin Chen secara alami diatur sesuai dengan aturan dunia yang.
Sebagai penguasa dunia bawah, Jia Luo Mingzu tidak peduli seberapa maju formasinya, keterampilan adalah tidak mungkin dia bisa melihat tumit Qin Chen. Dalam mengatur bendera, semuanya, ikuti saya untuk memecahkan formasi dan mengaktifkan segel pola rahasia bersama-sama secara berurutan. Setelah segel pola rahasia diaktifkan, saya akan memasuki platform batu sesegera mungkin dan membukanya. Qin Chen menggeram. Ekspresinya juga menjadi serius, dan Rusty Sword yang misterius bergerak dengan kuat. Ledakan. Raungan yang mengejutkan terdengar, dan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya di aula segi 8 di sekitarnya semuanya menyala dalam sekejap, cahaya menyilaukan bertahan di sekitar aula. Dan semua orang merasakan paksaan yang kuat. Lord mendengus teredam, tapi tidak ada yang memiliki kecerobohan sedikit pun, dan mereka semua fokus pada itu. Di bawah desakan semua orang, segel pola rahasia pada platform batu dengan cepat berputar, dan seluruh segel berputar lebih cepat dan lebih cepat. Dari vertigo. Semuanya, gerakan bendera susunan. Teriak Qin Chen dengan keras, dan master dari semua area terlarang memobilisasi bendera susunan dalam sekejap. Ledakan. Bendera formasi yang tak terhitung jumlahnya bersinar, membentuk formasi unik, yang dengan cepat digabungkan dengan pola rahasia di aula segi 8, membentuk kekuatan tandingan. Mendengar bunyi klik, segel pola rahasia yang masih terbang dan berputar tadi melambat, dan kecepatannya menjadi semakin lambat di segel, sebuah retakan muncul. Dan retakan itu sepertinya mengarah ke ruang yang tidak diketahui. Sebuah perubahan aneh datang dengan suasana yang mengejutkan tanpa akhir. Segel telah dibuka. Penguasa area terlarang berkata dengan penuh semangat, dan di ruang yang tidak diketahui itu. Mereka semua merasakan aura khusus yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti seluruh aula dalam sekejap. Itu pintu keluar, itu pasti pintu keluar. Dengan suara mendesing, sebelum Qin Chen dapat berbicara, seseorang terbang langsung ke celah segel, mencoba untuk masuk ke dalamnya terlebih dahulu. Berhenti cepat. Melihat ini, ekspresi Qin Chen berubah drastis. Bab 5414. Tidak ada yang tersisa. Wajah Qin Chen berubah drastis. Meskipun celah pada segel pola rahasia di depannya sedikit terbuka, itu tidak sepenuhnya terbuka. Jika dia terburu-buru, dia akan langsung terkoyak oleh kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Tapi sebelum kata-kata Qin Chen jatuh, penguasa area terlarang tidak sabar untuk datang ke pintu masuk, dia sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Qin Chen. Dan sosoknya sudah memasuki celah dalam satu langkah. Bang! Di bawah tatapan ngeri dari semua penguasa zona terlarang, sosok penguasa zona terlarang membeku di sana dengan cepat setelah memasuki celah. Seolah-olah dia dipenjara oleh kekuatan tak terlihat, itu juga menunjukkan kengerian yang tak ada habisnya. Dia menoleh perlahan, matanya ketakutan, wajahnya terdistorsi, gerakannya sangat lambat, seolah-olah dia telah melewati ribuan tahun. Belokan sepertinya telah menghabiskan hampir semua kekuatannya, dan ketika dia berbalik terdengar ledakan keras, dan seluruh tubuhnya langsung terbakar. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa melihat tubuhnya terbakar sedikit demi sedikit, dan akhirnya, di bawah pandangan semua orang, itu langsung menghilang tanpa ada jejak. Tidak ada yang tersisa. Gumpalan esensi kehidupan perlahan menghilang dalam segel pola rahasia di atas platform batu, seolah-olah orang ini belum pernah muncul sebelumnya. Hei! Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang ini terlalu ceroboh, sangat impulsif. Jika pintu keluar benar-benar terbuka, apakah dia masih takut dia tidak akan bisa keluar? Mengapa terburu-buru? Hasilnya adalah dia mati di sini dengan sia-sia. Sebaliknya, Jia Luo Mingzu,
leluhur hantu patung batu, dan Patriark Yanhun yang paling dekat dengan sini sebelumnya ada juga. Jejak sarkasme kasual, jelas dia sudah lama melihat bahaya segel pola rahasia ini. Kakak Ming, ini apa yang terjadi? Pada saat ini, master area terlarang lainnya di sekitar mereka sadar, dan Guilong Guizu mau tidak mau bertanya dengan takjub. Qin Chen menggelengkan kepalanya, meskipun ada celah di segel pola rahasia, pintu masuknya belum terbuka sepenuhnya. Itu berisi paksaan dan kekuatan yang mengerikan. Begitu ada yang masuk, mereka akan terkoyak oleh kekuatan pola rahasia yang kejam di dalam. Tetapi saya tidak menyangka bahwa orang ini bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Meskipun Qin Chen tahu bahwa retakan itu sangat berbahaya, dia tidak menyangka kekuatannya begitu menakutkan. Kekuatannya hanya sekarang bahkan mungkin memukulnya, bahkan jika Anda masuk, Anda akan mati. Kakak Ming, apakah ini tidak akan memengaruhi pembukaan pintu masuk? Guilong Guizu bertanya dengan cemas. Semua orang juga tampak cemas. Tidak masalah jika pemilik area terlarang meninggal sebelumnya, tetapi jika itu mempengaruhi mereka untuk pergi dari sini, maka pihak lain akan mati. Tidak. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda ingin membuka segel pola rahasia sepenuhnya, Anda harus memasuki bagian dalam platform batu ini. Saya akan dengan paksa memasuki platform batu ini nanti untuk pecahkan dari dalam. Kalian semua patuhi perintah. Aku akan membunuhnya dulu. Wan Gumingzu berkata dengan tajam, matanya menyapu semua orang. Tidak. Saudara Mingzu, jangan khawatir, kami tidak akan pernah sembrono. Saudara Mingzu, yakinlah bahwa jika ada yang berani sembrono, saya tidak akan pernah membiarkannya pergi. Tuan lain dari area terlarang kata buru-buru. Qin Chen mengangguk, tubuhnya berkedip, dan dia melangkah langsung menuju platform batu di depannya. Dengan suara mendengung, garis rahasia menyala, dan Qin Chen melangkah ke dalamnya dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya menghilang. Seolah-olah ada kabut luar angkasa khusus di platform batu yang memengaruhi pandangan dan persepsi semua orang. Melihat Qin Chen memasuki platform batu, master lain dari area terlarang segera mengikuti instruksi Qin Chen sebelumnya dan terus memindahkan bendera formasi. Sementara Jia Luo Mingzu terus mempertahankan formasi, kesadaran spiritualnya juga menyapu platform batu. Saya melihat bahwa meskipun segel pola rahasia di platform batu tampaknya berputar jauh lebih lambat, kecepatannya sebenarnya sangat menakutkan, ketika kesadaran Jia Luo Mingzu memasukinya. Pikirannya tiba-tiba terasa pusing, dan kesadaran dewa yang masuk juga menghilang tanpa jejak dalam sekejap di bawah gaya tarik yang mengerikan ini. Jia Luo Mingzu mendengus teredam, tenggorokannya terasa manis, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Segel pola rahasia ini masih sangat menakutkan. Jia Luo Mingzu diam-diam terkejut. Untungnya, dia hanya melepaskan jejak kesadaran secara diam-diam. Jika dia melepaskan jiwanya dengan sepenuh hati, dia mungkin bisa membuat jiwanya merasa tak tertahankan dengan pukulan sebelumnya, melenyapkan kerusakan. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang kuat lainnya seperti leluhur hantu patung batu yang ingin menyelidiki secara diam-diam melepaskan jejak jiwa mereka saat ini, tetapi seperti Jia Luo Mingzu. Jiwa mereka langsung tercabik-cabik begitu mereka memasukinya. Pada saat ini, meskipun mereka bisa melihat segel pola rahasia berputar di platform batu, mereka tidak bisa lagi melihat Qin Chen sama sekali. Mereka sangat terkejut di dalam hati mereka, dan pada saat yang sama, mereka sangat mengagumi Qin Chen. Mereka benar-benar tidak berani masuk dengan mudah. Dan bahkan jika Qin Chen lebih kuat dari mereka, paling banyak dia sama terpisahnya dengan mereka di puncak, jadi masuk dengan cara ini pasti berisiko.
Leluhur hantu batu dan yang lainnya yang ingin memahami ini mau tidak mau diam-diam mencengkeram hati mereka dan berdoa dalam hati untuk Qin Chen. Si Taizong. Begitu Qin Chen memasuki pusaran platform batu, dia merasakan gaya tarik yang kuat membawanya pergi, seolah-olah memutarnya ke kedalaman ruang tanpa akhir. Segel pola rahasia ini terlihat seperti formasi dari luar, tetapi begitu masuk, itu menjadi seperti pusaran, satu di dalam yang lain, tak terhitung jumlahnya. Semburan rasa pusing yang luar biasa datang, dan Qin Chen berpikir dalam hatinya bahwa itu sangat kuat di bawah rotasi yang ekstrim ini, apalagi memecahkan garis rahasia. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan pijakan yang kokoh. Selain itu, gaya tarik yang mengerikan itu ingin lebih menyedot jiwanya. Qin Chen langsung tahu bahwa dia diremehkan. Meskipun paksaan di sini tidak menakutkan seperti retakan di pintu masuk, itu bukan sesuatu yang bisa dia tolak dengan gegabah sekarang. Untungnya, Qin Chen sudah siap. Saat dia memasuki platform batu, dia telah mengorbankan pedang berkarat misterius itu. Dan segera diaktifkan. Ledakan. Aura menakutkan mekar dari pedang berkarat misterius, langsung beresonansi dengan paksaan dan pola rahasia di sekelilingnya. Pada saat pedang berkarat misterius diaktifkan, Qin Chen segera merasakan paksaan dan merobek tubuhnya. Kekuatan retak. Langsung. Pedang berkarat misterius benar-benar bisa menahan nafas di sini. Qin Chen bertekad, dan dia dengan cepat mengatur bendera susunan satu persatu, dan melemparkannya ke arah platform batu ke segala arah. Qin Chen mengatur formasi dengan sangat cepat. Karena dia tahu bahwa yang ingin dia atur adalah formasi kontrarotasi untuk mengurangi kekuatan destruktif dari segel pola rahasia dan membuat pembukaan retakan sebelumnya menjadi lebih luas. Dan formasi anti-pusaran yang dia atur harus dilakukan dengan cepat dan dalam waktu yang sangat singkat, jika tidak, formasinya mungkin akan tersapu oleh kekuatan pusaran pada platform batu sebelum formasi selesai. Untungnya, platform batu ini dapat melindungi mata dunia luar yang mengintip, dan Qin Chen dapat memindahkan bendera formasi tanpa ragu, dalam sekejap. Bendera formasi yang tak terhitung jumlahnya jatuh, membentuk formasi anti-pusaran besar dalam sekejap. Ledakan. Segel pola rahasia asli yang berputar dengan gila-gilaan melambat lagi, dan pintu masuk retakan yang muncul sebelumnya terus meluas. Dan akhirnya membentuk pintu masuk ruang angkasa dengan diameter sekitar beberapa kaki. Di sepanjang pintu masuk ruang itu, Qin Chen bahkan samar-samar bisa melihat benda-benda di pusaran ruang itu. Melihat pemandangan di dalam, mata Qin Chen terpaku, hatinya terkejut, dan sosoknya bahkan menjadi sedikit tidak stabil. Tampaknya ada tempat seperti altar di ujung pintu masuk ruang, yang samar dan tidak jelas, dan di sekitar altar, samar-samar Qin Chen masih bisa melihat sosok berdiri di sana. Apakah ada seseorang di dalam pintu masuk ruang ini? Pada saat yang sama, telinga Qin Chen mendengar suara-suara meminta bantuan lagi. Kali ini, suara-suara meminta bantuan menjadi semakin jelas, dan Qin Chen tiba-tiba merasa sedikit pusing di benaknya dengan teriakan minta tolong, darahnya menjadi panas, dan keinginannya menjadi sedikit kabur. Zeng! Pada saat ini, niat membunuh tiba-tiba datang dari pedang berkarat misterius itu, dan pedang itu berbunyi, hati Qin Chen bergetar, dan dia kembali sadar dalam sekejap, dengan keringat dingin menetes di punggungnya, dan dia diam-diam mengatakan itu. Berbahaya. Dia hampir terpengaruh oleh suara ini barusan, dan dia akan bergegas ke pintu masuk tanpa sadar. Untungnya, dia dibangunkan oleh pedang berkarat misterius. Dia mendengarkan dengan hati-hati lagi, tetapi sekarang teriakan minta tolong sepertinya telah menghilang. Apa yang ada di pintu masuk ruang ini? Qin Chen tersentak, diam-diam waspada.
Tapi tidak peduli apa yang ada di dalamnya, Qin Chen tidak punya jalan keluar, dia harus pergi ke pintu masuk ruangan. Pada saat ini, Qin Chen mengangkat kepalanya, dan samar-samar bisa merasakan bahwa platform batu ini dan ruang misterius itu telah terhubung. Selama dia menyapu saluran ruang ini, dia bisa memasuki ruang misterius itu. Memikirkan hal ini, Qin Chen berbalik dan meninggalkan platform batu tanpa ragu-ragu. Begitu Qin Chen keluar, leluhur hantu naga mengelilinginya satu demi satu, mereka juga merasakan perubahan pada platform batu sebelumnya. Dan bahkan samar-samar melihat dunia misterius jauh di dalam angkasa. Hanya saja mereka tidak melihatnya sejelas Qin Chen. Semuanya, saya telah membuka pintu masuk luar angkasa untuk segel pola rahasia ini. Pintu masuk ini hanya dapat bertahan sebentar, dan semua orang akan mengikuti saya setelah rapat. Sebelum semua orang bertanya, Qin Chen sudah membuka mulutnya dan berkata, "Tapi yang perlu diperhatikan semua orang adalah sepertinya aku melihat sosok di ruang ini, semua orang harus memperhatikan keselamatan." Ada sosok. Mendengar kata-kata Qin Chen, semua orang yang hadir tersentak apa yang terjadi. Untuk sesaat arena menjadi gaduh. Setelah mengatakan ini, Qin Chen diam-diam melirik Jia Luo Mingzu tidak jauh, tetapi menemukan bahwa tidak ada kejutan di matanya. Bab 5415. Wanita Ular. Pada saat ini, mata Jia Luo Mingzu penuh kegembiraan, tetapi tidak ada orang lain yang terkejut sama sekali ketika Qin Chen mengatakan bahwa ada bayangan. Hati Qin Chen tergerak, orang ini. Oke, semuanya, jangan bicara omong kosong, saya hanya akan mengatakan satu hal. Qin Chen memandang semua orang, saya tidak tahu apa yang ada di ruang itu. Saya harap semua orang dapat bekerja sama, bersatu satu sama lain, dan menyelesaikan masalah bersama. Qin Chen tampak serius. Saudara Mingzu, jangan khawatir. Saudara Mingzu ada di sini, kami pasti akan mematuhi perintah Saudara Mingzu. Benar, berdasarkan apa yang Saudara Mingzu lakukan sebelumnya, saya akan diyakinkan. Semua orang segera bertepuk tangan. Tindakan Qin Chen sebelumnya telah meyakinkan semua orang. Setidaknya, mereka masih bersedia mematuhi perintah Qin Chen selama tidak ada konflik kepentingan. Kalau begitu, ayo pergi. Qin Chen tidak berbicara omong kosong, dia melompat langsung ke pintu masuk di depannya, dan menjadi orang pertama yang memasuki lorong luar angkasa. Berdengung. Tubuh Qin Chen diselimuti oleh fluktuasi spasial yang tak terlihat saat berikutnya, semua orang melihat bahwa di lorong itu, sosok Qin Chen tiba-tiba menjadi lebih kecil. Masuk jauh ke kedalaman seluruh lorong ruang angkasa, dan tiba-tiba menghilang. Pergi. Semua orang buru-buru mengikuti. Wus. Dalam sekejap, pita yang tak terhitung jumlahnya naik dan menyapu ke lorong bersama-sama, begitu banyak master zona terlarang masuk bersama. Fluktuasi yang dihasilkan begitu kuat sehingga orang-orang terkejut, meledak. Ayo pergi, jika kamu tidak pergi, bendera formasi ini akan meledak. Jia Luo Mingzu melirik bendera formasi di sekelilingnya, dan seringai di sudut mulutnya, keterampilan formasi orang ini memang menakutkan. Jika dia tidak terus berbicara tetapi melangkah. Kebagian itu langkah demi langkah. Dengan masuknya orang terakhir, kakak-kakak, bendera formasi yang diatur oleh Qin Chen akhirnya tidak dapat bertahan di bawah pengekangan yang begitu parah, dan meledak dengan keras. Bum bum bum. Satu demi satu, bendera formasi dipatahkan satu demi satu, dan akhirnya, segel pola rahasia pada platform batu terbentuk lagi, menyegel tempat ini sepenuhnya. Seolah-olah tidak ada yang pernah datang. Saluran. Kesadaran spiritual Qin Chen dengan panik menghilang, mencoba untuk melihat saluran ruang di sekitarnya, tetapi kekuatan ruang di sini terlalu menakutkan.
Segera setelah kesadaran spiritualnya menyebar, itu langsung hancur, sehingga tidak mungkin untuk mengintip ke dalamnya sama sekali. Tetapi Qin Chen juga merasakan bahwa kekuatan saluran luar angkasa di sini sangat dekat dengan kekuatan jantung ruang yang dia peroleh di Istana Raja Hantu saat itu. Dan bahkan berasal dari nada yang sama. Ini juga salah satu alasan mengapa dia bisa membuka segel pola rahasia dengan mudah sebelumnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ledakan. Kekuatan ruang yang menyelimuti Qin Chen tiba-tiba menghilang. Qin Chen juga terbang keluar dari lorong, jatuh sepenuhnya, dan kemudian berbalik di udara, dan mendarat di tanah dengan ringan seperti bulu. Ini. Qin Chen melihat sekeliling. Ini adalah aula yang misterius dan luas. Di atas aula, ada banyak garis rahasia yang berkeliaran. Garis rahasia itu dalam, dan masing-masing berisi cahaya ilahi yang luas. Garis-garis rahasia ini memberi Qin Chen perasaan bahwa mereka seperti totem misterius yang dilemparkan oleh kaisar kuno saat itu, mereka sangat tidak jelas dan rumit. Dan itu pasti garis ilahi yang melampaui detasemen. Dan di tengah aula, sebenarnya ada segel pola rahasia besar, segel itu digantung di tengah aula, dan ada sosok anggun di dalamnya. Itu, Qin Chen melihat dan segera tersentak. Ini adalah sosok yang luar biasa agung. Dia memiliki tubuh panjang seperti ular yang berbaring bersila, tetapi tubuh bagian atasnya adalah tubuh manusia. Pakaian di tubuh bagian atasnya sangat jarang, dan pelindung dada yang seperti sisik membuat kedua menara di dadanya kabur terbungkus. Dan mengikuti pandangannya ke atas, kulitnya sangat putih, seperti lemak krem. Terlebih lagi, dia memiliki wajah yang murni dengan pesona yang tak ada habisnya, dan bibir merah darahnya sesegar ceri di pagi hari, membuat orang tidak bisa menahan keinginan untuk menciumnya. Dan di atas bibir merahnya, ada hidung yang halus dan lurus, dan di atas hidungnya, ada sepasang kelopak mata yang terkulai, meski matanya tertutup rapat. Pesona tak berujung mengalir dari tubuhnya menyebar, inilah pesona yang orang bisa membantu tapi gila untuk. Pesona ini terus-menerus menghilang, sekuat Qin Chen, dan pikirannya tidak dapat membantu tetapi bergoyang karenanya, seolah-olah dia ingin menjadi gila karenanya. Qin Chen telah melihat banyak makhluk di dunia bawah ini, tetapi dia belum pernah melihat orang yang menggoda seperti wanita di segel. Tubuh seperti ular yang panjang tidak memberikan perlawanan apapun kepada Qin Chen, melainkan memiliki pesona yang unik, pesona yang wanita manusia tidak memiliki, yang membuat orang bergoyang. Siapa ini? Qin Chen terkejut, matanya bahkan kabur sejenak. Wus. Dan pada saat ini, figur juga muncul di aula utama. Begitu mereka muncul, semua mata tidak bisa tidak tertarik pada wanita di atas tengah aula utama. Wanita seperti itu, di aula ini, seperti dunia bawah 9 surga, membuat semua penguasa di area terlarang saling memandang tanpa sadar, dengan daya tarik di mata mereka. Dan murid-murid benar-benar tenggelam di dalamnya. Bersenandung. Dan pada saat ini, Qin Chen merasakan hawa dingin di tangannya. Itu adalah nafas dingin dari Rusty Sword yang misterius. Tidak. Merasakan nafas ini, Qin Chen tiba-tiba terbangun, pikirannya jernih, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba takut. Dia hampir tertarik dengan wajah pihak lain barusan. Qin Chen melihat sekeliling, dan menemukan bahwa semua master dari area terlarang tertarik oleh orang ini, dengan mata lurus. Jalan pesona. Qin Chen tersentak, ini pasti semacam pesona. Kalau tidak dengan kekuatannya, betapapun cantiknya lawannya, bagaimana dia bisa tertarik dengan penampilan orang ini? Belum lagi semua penguasa area terlarang di sini, tidak peduli makhluk apapun mereka, semua memandangi. Ini sama sekali tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Yah, ada niat membunuh.
Qin Chen, yang tersadar, tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat di punggungnya. Dia menoleh segera, dan melihat tidak jauh, Jia Luo Mingzu adalah yang kedua setelah dia bangun dari pesona wanita itu, dan saat pihak lain bangun, matanya melesat ke arahnya dengan niat membunuh. Ketika dia melihat bahwa Qin Chen bangun lebih awal darinya, jejak keterkejutan melintas di kedalaman pupil Jia Luo Mingzu, dan saat berikutnya, niat membunuh di kedalaman matanya menghilang dalam sekejap. Itu benar-benar bersih, seolah-olah itu tidak pernah muncul sebelumnya. Kakak Ming, apakah kamu sudah bangun? Jia Luo Mingzu pura-pura baru bangun dan bertanya dengan kaget, tempat apa ini? Mengapa ada wanita di aula ini? Juga, 4 sosok di bawah wanita ini dan siapa mereka? Qin Chen terkejut menemukan bahwa tidak hanya wanita di langit di aula, tetapi ada 4 sosok di bawah segel tempat wanita itu berdiri. Di bawah sana, bersila, ada harta karun di depan mereka, yaitu rantai, bel pena, dan selembar kain, dan ada rune misterius di bawah keempat orang ini. Ini, semacam formasi. Dengan keterampilan formasi Qin Chen, dia bisa tahu sekilas bahwa keempat orang ini tidak berdiri sembarangan. Posisi keempat orang itu tampak biasa saja, tetapi mereka sebenarnya membentuk formasi. Formasi khusus, dan sumber formasi ini tampaknya berada di tempat wanita di atas. Hanya saja keempat orang ini sekarang diam, duduk di sana dengan hampa, jelas sudah lama mati. Namun meski begitu, masih ada kekuatan kuno dan perubahan yang terpancar dari keempat orang ini, dan tubuh mereka tidak rusak, seperti patung. Segala sesuatu di depannya membentuk gambaran yang sangat aneh. Qin Chen melirik Jia Luo Mingzu. Jia Luo Mingzu ini memiliki perasaan ilahi yang kuat. Meskipun dia bangun lebih lambat darinya, dia segera melihat keempat mayat itu. Jelas bahwa orang ini masih menyembunyikan sesuatu. Banyak hal. Tanpa menjawab kata-katanya, Qin Chen langsung mengorbankan Rusty Sword yang misterius. Ledakan. Energi pedang dingin yang menakutkan menembus aula. Ini. Apa yang terjadi? Di mana tempat ini? Aku hanya. Di bawah energi pedang dingin Qin Chen, Wangu Mingzu dan master area terlarang lainnya terbangun satu demi satu. Ketika saya datang ke sini, saya terkejut. Mana yang bisa datang ke sini bukan yang terbaik di tanah terlantar. Yang lemah pasti sudah lama mati di padang pasir dan lorong-lorong di area terlarang laut mati. Oleh karena itu, saat mereka bangun, mereka mengerti bahwa mereka telah jatuh ke dalam semacam pesona sebelumnya, jika energi pedang Qin Chen tidak membangunkan mereka. Mereka mungkin masih terjebak di dalamnya. Terima kasih, Saudara Ming, atas bantuanmu sudah bantu subscribe channel Dongeng Donghua. Guilong Guizu adalah orang pertama yang berbalik dan memberi hormat kepada Qin Chen dengan tatapan penuh terima kasih. Mendengar ini, semua orang sadar dan memberi hormat kepada Qin Chen satu demi satu. Bahkan leluhur hantu batu dan leluhur Yan Hun memandang Qin Chen dengan mata yang lebih lembut dan ramah. Karena mereka tahu bahwa jika Qin Chen tidak memilih untuk membangunkan mereka sebelumnya, tetapi merupakan lawan langsung bagi mereka, lebih kuat dari mereka, dia pasti akan dirugikan dalam keadaan itu, dan bahkan mungkin dipenggal oleh lawan. Dapat dikatakan bahwa Qin Chen memberikan kesempatan bagus untuk membunuh mereka. Kamu tidak perlu sopan. Sekarang kita berada di kapal yang sama, lebih baik mencari tahu di mana tempat ini dan siapa orang-orang ini. Qin Chen melambaikan tangannya. Mendengar kata-kata Qin Chen, semua orang yang hadir segera menoleh untuk melihat ke depan. Ini adalah 4 kuasi kaisar tahun itu, dan yang itu. Kaisar Agung, orang yang pertama kali membuka area terlarang di Laut Mati.
Melihat keempat sosok itu dan wanita di atas, nenek moyang hantu batu dan cacing hantu pemakan jiwa berseru bersamaan, menunjukkan kengerian. Dalam sekejap, mata semua penguasa di area terlarang tertuju pada mereka berdua. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih. Yeah.